Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanology. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang masih berkaitan dengan pendaftaran P3K di portal SSCSN BKN. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk informasi pertama yang akan kami sampaikan di sini berkaitan dengan pendaftaran P3K, yaitu untuk P3K teknis di tahun 2022 terlebih dahulu Bapak Ibu. Karena di sini banyak rekan-rekan yang bertanya mengenai untuk P3K teknis. Nah, untuk mengenai pendaftaran P3K teknis di tahun 2022, informasi terbaru yang kami dapatkan itu dari postingan Pak Muhammad Ridwan. Ya, di mana beliau memposting ataupun menginformasikan terkait untuk pelaksanaan seleksi ataupun pendaftaran P3K teknis. Itu beliau menjelaskan meski ya di sini status ataupun postingannya, maksud kami, meski pendaftaran seleksi P3K di 2022 ya, tenaga teknis akan segera dibuka. Seleksi kompetensi dengan CAT BKN akan berlangsung awal tahun depan. Jadi di sini pastikan Bapak Ibu untuk di tahun 2022 ini hanya untuk pendaftarannya untuk tenaga teknis ya disampaikan. Kemudian siapkan dengan sebaik-baiknya, fokus pada sedikit hal yang penting saja. Jika fokus pada semua hal itu namanya bukan fokus, itu blur. Nah, kemudian tentunya di sini ada yang bertanya ya, banyak yang bertanya terkait dengan pelaksanaan P3K tentunya. Di sini kita cek coba. Nah, di sini ada yang bertanya untuk P3K teknis. Maaf, mau bertanya di petunjuk bisa milih jenis seleksi P3K guru, P3K teknis, P3K tenaga kesehatan, tetapi di pilihan tidak ada P3K teknis, mohon konfirmasinya. Kemudian langsung dijawab oleh Pak Muhammad Ridwan, yaitu belum dibuka. Jadi Bapak Ibu terkait dengan untuk pendaftaran P3K teknis, silakan rekan-rekan nanti menunggu untuk pengumumannya. Karena Bapak Ibu untuk pengumuman P3K di tahun 2022 ini mengenai jadwal tentunya akan disampaikan oleh Panselnas. Sebagai contoh kita ambil, nanti Bapak Ibu bisa juga rajin mencek di portal BKN bagi rekan-rekan yang akan mengikuti P3K teknis, itu di bagian pengumuman di website resmi BKN, bkn.go.id. Nah, di bagian pengumuman di sini itu belum ada untuk P3K teknis Bapak Ibu. Yang ada baru hanya P3K tenaga kesehatan dan juga P3K guru di tahun 2022. Jadi bagi rekan-rekan yang P3K teknis harus sabar menunggu untuk pembukaan pendaftarannya. Namun sekarang Bapak Ibu silakan saja download terlebih dahulu untuk buku pendaftarannya sebagai langkah awal rekan-rekan sekalian membaca ataupun mempelajari untuk panduan pendaftaran P3K di tahun 2022. Karena file ini ataupun buku petunjuk pendaftaran ini Bapak Ibu sudah bisa dapatkan di portal sscsn.bkn.go.id di bagian buku petunjuk. Bapak Ibu silahkan download juga, atau bagi rekan-rekan P3K teknis yang ingin mengikuti P3K teknis tahun 2022 silahkan kunjungi website resmi instansi masing-masing. Kita ambil contoh misalnya di BKD Jatim Bapak Ibu, itu sudah menginformasikan ataupun mengumumkan terkait dengan P3K teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita ambil contoh. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus Bapak Ibu persiapkan. Seperti di sini ada surat pernyataan 5 poin, surat lamaran, surat keterangan, kemudian surat keterangan telah bekerja pada instansi di lingkungan pemerintah, kemudian surat keterangan disabilitas bagi penyandang disabilitas. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa membaca pengumuman di setiap instansi masing-masing terkait dengan untuk persyaratan ataupun mekanisme pendaftaran P3K teknis di tahun 2022 Bapak Ibu untuk di website instansi masing-masing. Oke Bapak Ibu, itu untuk P3K teknis. Nah, kemudian yang kedua, informasi yang akan disampaikan terkait dengan penjelasan terbaru yang kita dapatkan untuk pelaksanaan P3K guru. Nah, dimana di sini Bapak Ibu untuk P3K guru tentunya sudah kita sering bahas ya. Untuk bagi rekan-rekan yang mendapatkan notifikasi tidak dapat informasi atau tidak dapat ditempatkan, atau pelamar umum yang tidak mendapatkan informasi karena instansinya tidak membuka informasi di tahun 2022. Nah, berkaitan dengan pendaftaran P3K guru, di sini Bapak Ibu kami juga bertanya, coba menanyakan ke Helpdesk GTK Kemendikbud, di mana pertanyaan ini sebenarnya sudah kita tanyakan di tanggal 1 November, namun baru dijawab oleh
dari Helpdesk GTK Kemendikbud itu hari ini, yaitu tanggal 9 November 2022, yang mana pertanyaan kami tanyakan yaitu mengenai bagaimana dengan status P3 yang keterangannya formasi pada instansi itu sudah tidak tersedia. Apakah tidak bisa lanjutkan pendaftaran? Apakah bisa lintas instansi untuk pelamar P3 di seleksi P3K 2022? Dan alhamdulillah Bapak Ibu ya dijawab. Di sini dijelaskan, selamat sore, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Pak Yuda ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketersediaan formasi itu sudah diisi oleh guru lain yang statusnya lulus PG P1 pada tahun lalu, dan juga adanya keterbatasan formasi di daerah tersebut. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan jawaban resmi dari admin GTK Kemendikbudristek, itu helpdesk-nya, mengenai bagi rekan-rekan yang status P3 yang keterangannya formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Barangkali mungkin Bapak Ibu juga sudah memperbaiki data di Dapodik, menambah jam kerja linear, cuman masih tetap ada notifikasi instansi tidak tersedia. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu, bahwasanya itu dikarenakan ketersediaan formasi sudah diisi oleh guru lain yang statusnya lulus PG P1, atau di keterbatasan formasi di daerah tersebut. Nah, kemudian jelaskan lagi sehingga tidak dapat melanjutkan pendaftaran atau ke menu selanjutnya. Maka silakan mengikuti kembali tahun depan atau tahap berikut. Nah, seperti itu Bapak Ibu jawaban kita dapatkan. Dan untuk mengenai pertanyaan lintas instansi sini tidak dijawab Bapak Ibu, berarti kemungkinan itu tidak bisa Bapak Ibu ya, karena tidak dijawab oleh admin dari Helpdesk GTK Kemendikbud. Yaitu untuk P3K guru yang dapat kami sampaikan mengenai penjelasan terbarunya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga besok jangan lupa Bapak Ibu untuk agenda, yang mana untuk agenda besok itu ada raker yang akan dilaksanakan oleh Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbudristek RI Bapak Ibu, itu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya semoga besok dalam raker tersebut itu pasti membahas terkait dengan seleksi P3K di tahun 2022, yang mana sudah kita ketahui banyak permasalahan mengenai P1 yang belum mendapatkan penempatan. Apalagi yang dibahas besok itu terkait dengan evaluasi program kerja, yaitu program prioritas nasional serta program prioritas kementerian dan lembaga tahun 2022 antara Komisi 10 dengan Mendikbudristek RI. Jadi tunggu saja Bapak Ibu hasil raker. Tentunya besok akan kami sampaikan juga mengenai hasil raker tersebut bagi rekan-rekan tentunya yang ingin mengikuti, ataupun bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus PG di tahun 2021, baik itu P1 dari THK 2, guru honorer negeri, swasta, dan langsung PPG, dan tentunya juga bagi rekan-rekan peserta P2, P3, dan pelamar umum. Jadi tunggu saja besok Bapak Ibu, yaitu tanggal 10 jam 10 akan ada raker Komisi 10 dengan Mendikbudristek RI. Nah, itu untuk P3K guru. Nah, selanjutnya yang akan kami sampaikan juga untuk P3K tenaga kesehatan. Nah, untuk P3K tenaga kesehatan tentunya pendaftaran sudah dibuka, yaitu dari tanggal 3 sampai dengan 18 November Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan tenaga kesehatan silakan melakukan pendaftaran tentunya, dan jangan lupa juga untuk mencek buku panduan yang sudah dipersiapkan oleh Panselnas di portal BKN yang Bapak Ibu bisa download filenya, dan pastikan juga Bapak Ibu membaca pengumuman di setiap instansi ya, membaca pengumuman di setiap instansi yang disampaikan terkait dengan penerimaan P3K tenaga kesehatan. Karena tentunya berkaitan dengan persyaratan itu setiap instansi mensyaratkan bagi rekan-rekan pelamar untuk mempersiapkan segala satu hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk seleksi administrasi dalam pendaftaran P3K 2022. Dan kemudian bagi rekan-rekan untuk ingin bertanya mengenai seputar P3K tenaga kesehatan, silakan kunjungi saja di faq.kemenkes.go.id untuk pertanyaan-pertanyaan seputar P3K tenaga kesehatan di tahun 2022 Bapak Ibu. Karena di sini banyak informasi-informasi yang tentunya bisa membantu rekan-rekan sekalian.
Seperti di sini, data apa saja yang akan dilakukan verifikasi dan validasi, yaitu verifikasi dan validasi administrasi, kemudian verifikasi dan validasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis yang tentunya di tahun 2022 P3K Tenaga Kesehatan itu ada afirmasi yang diberikan juga bagi rekan-rekan pelamar honorer yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 Bapak Ibu. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan pada rekan-rekan sekalian. Jadi silakan dicek lagi akunnya bagi rekan-rekan yang belum menyelesaikan pendaftaran, segera selesaikan karena tentunya untuk P3K Guru jadwalnya sudah semakin dekat penutupan Bapak Ibu untuk pendaftarannya. Jadi silakan diselesaikan jelang penutupan pendaftaran, begitu pula dengan tenaga kesehatan. Dan untuk P3K teknis sabar menunggu dari pengumuman Panselnas untuk jadwalnya. Sekian dari semua lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.